Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara, untuk pertemuan ke-12 pada pemulihan tanaman, saya lanjutkan dari heterosis kemarin. Sekarang kita membahas tentang pembentukan varietas hibrida. Khususnya nanti yang akan kita perdalam di sini adalah khususnya varietas hibrida pada jagung. Nah, nanti kita lihat prosesnya dalam menentukan jagung hibrida itu bagaimana. Nah, hari ini akan kita bahas. Ini kalau kita lihat jagung-jagung hibrida yang ada di Indonesia yang tumbuh di sekitar saudara, itu begitu meyakinkan dengan produksinya yang sangat berlimpah dibanding dengan jagung-jagung lokal, kalau saudara lihat. Dan berbagai perusahaan telah berdiri di Indonesia dan mereka menggunakan berbagai jenis hibrida yang digunakan untuk memproduksi benih sehingga memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan tersebut. Kalau kita bicara hibrida, ternyata bahwa bukan jagung saja. Varietas hibrida pada tanaman itu ada pada kelapa. Itu juga ada, kita kenal kelapa hibrida yang produksinya juga tidak kalah menariknya dibanding dengan jagung hibrida. Jenis kelapa hibrida biasanya di sini adalah pendek, kemudian buahnya sangat banyak. Tandanya bisa 8 kali lipat dibanding dengan kelapa-kelapa yang lokal. Yang berikutnya juga kita kenal ada semangka hibrida yang sudah kita kenal. Di sana ada semangka tanpa biji, itu yang sering dikenal dengan semangka-semangka yang hibrida. Kemudian ada lagi yang terkenal juga jenis tembakau. Nah, diharapkan bahwa tembakau itu daunnya bisa lebar, kemudian produksinya bisa melimpah daunnya itu. Nah, itu ada varietas-varietas tembakau yang hibrida. Nah, ini jenisnya yang terkenal yang sampai sekarang itu ada varietas Kemeluku 4, Kemeluku 5, dan Kemeluku 6. Ini yang jenis-jenis dari tembakau yang ngetop hingga sekarang. Kalau kita lihat tembakau Temanggung, nah itu salah satunya ada Kemeluku 4 yang tadi kita sebutkan. Itu merupakan tembakau-tembakau yang berasal dari galur murni dan kemudian dibentuk jadi varietas hibrida sehingga sangat menguntungkan bagi petani tembakau. Kalau kita lihat produksi benih hibrida, kita kenal dengan hibrida, itu asal-usulnya dari kata hybrid, adalah hasil persilangan dua tetua pada F1. Varietas hibrida adalah F1 yang mempunyai sifat heterosis. Kemarin sudah kita kenal, heterosis itu merupakan hasil persilangan dua tetua, tapi sifatnya tidak sama dengan tetua 1 dan tetua 2, itu heterosis. Ada juga kalau kita lihat benih hibrida, maka lawannya ada benih yang non hibrida. Itu meliputi inbrida untuk tanaman yang menyerbuk sendiri, kemudian tanaman yang bersari bebas, open pollinated atau OP, untuk tanaman yang menyerbuk silang. Proses produksinya lebih sederhana, kan hampir sama dengan budidaya untuk konsumsi biasa. Itu kalau untuk jenis produksi benih yang non hibrida. Kalau kita lihat prosedur dasar untuk menghasilkan benih hibrida, itu tentunya di sini melalui galur murni sebagai material atau bahan pembuat jagung hibrida. Dihasilkan melalui inbreeding dan seleksi sedikitnya 5 generasi berturut-turut. Jadi tidak dalam waktu sekali setahun saja dalam kita membuat galur murni, sehingga mereka paling tidak minimal itu ada 5 tahapan, 5 generasi. Nah, dari galur murni yang disilang-silangkan sampai 5 tadi melalui proses seleksi tadi, itu menghasilkan yang namanya inbreeding.
Nah, inbreeding itu ada 3 hal yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ada yang inbreeding yang karena penekanan vigor, yang kalau penekanan vigor maka dia akan menyebabkan yang namanya depresi, inbreeding depresi. Kemudian yang kedua, munculnya dominasi homozigot atau keseragaman pertumbuhan meningkat. Dan yang ketiga, tampak atau munculnya gen-gen resesif yang tidak diinginkan. Ini akibat adanya inbreeding. Kalau depresi kemarin sudah kita sedikit kita singgung. Nah, kalau kita lihat prospek produksi benih hibrida di Indonesia itu mengapa kok booming atau disebut dengan bagus pemasarannya di Indonesia? Ada beberapa alasan. Yang pertama, sumber tanaman induk atau galur murni itu sudah banyak. Yang kedua, wilayah Indonesia itu cocok untuk penanaman jagung. Kemudian yang ketiga, di Indonesia itu jagung adalah pangan kedua setelah beras atau padi. Petani di Indonesia itu sudah terbiasa menanam jagung, sehingga kalau ada jagung dengan model-model yang baru itu dia mudah untuk menanam. Yang berikutnya, standar lapang dan pengujian untuk benih hibrida jagung sudah tersedia. Jadi SOP-nya sudah tersedia, sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia itu marak untuk membuat jagung hibrida atau benih-benih hibrida. Kalau kita lihat varietas hibrida, itu dalam suatu persilangan antara dua tetua, jika keturunan F1-nya merupakan rata-rata dari penampilan tetuanya, maka penampilan tersebut bersifat aditif. Nah, akibat dari ini maka muncullah adanya heterosis. Heterosis jika penampilan lebih baik dari kedua tetuanya. Ini tentang dua teori yang menerangkan tentang timbulnya heterosis. Kemarin sudah kita lihat, kita baca, ada teori dominansi, kemudian teori dominan lebih atau over dominan. Nah, pada tanaman yang menyerbuk silang, ini seleksi kombinasi umum dilakukan dengan cara persilangan antar varietas atau interspesies atau antar spesies, bertujuan untuk mengumpulkan gen-gen pengendali sifat baik. Kalau kita lihat jenis-jenis varietas hibrida, jadi misalkan pada jagung yang sering kita jumpai, itu ada beberapa model. Yang pertama itu ada yang melalui silang tunggal atau single cross. Hibrida silang tunggal adalah hibrida dari persilangan antara dua galur murni yang tidak berhubungan satu sama lain. Ya, kalau ada yang begini ini namanya silang tunggal. Yang kedua ada silang tiga jalur atau three-way cross. Hibrida silang tiga adalah hibrida dari persilangan antara silang tunggal dengan satu galur murni. Ini jadi satu galur murninya itu hanya satu. Kemudian silang ganda atau double cross. Hibrida silang ganda adalah progeni hibrida dari persilangan antara dua silang tunggal. Silang ganda melibatkan 4 galur murni yang tidak berhubungan satu sama lain. Jadi saling bebas kalau silang ganda itu. Kemudian ada yang terakhir itu ada top cross atau silang puncak. Top cross adalah progeni hibrida yang dihasilkan melalui penyerbukan suatu galur murni dengan suatu populasi yang menghasilkan polen yang tercampur secara genetik. Jadi menggunakan dasar genetik sehingga tercampurnya polen di sini itu secara genetik. Nah, ini modelnya untuk silang tunggal. Ini modelnya, saudara cermati. Nah, ini ada benih bersertifikat silang tunggal AB. Nah, baru ini digunakan untuk benih konsumsi. Ini varietas hibrida silang ganda. Kita lihat, nah silang ganda berarti melibatkan 4 tetua. Jadi 4 A, B, C, D.
di teorinya. Nah, ini biji yang dikonsumsi. Ini saudara cermati, saudara bedakan dengan yang tunggal tadi. Ini yang silang 3. Berarti di sini ada galur A, galur B, galur C. Nah, di sini A dengan B didudukan, baru kemudian dengan C. Baru kemudian di sini ada benih bersertifikat hibrida silang 3, A, B, C. Nah, dari sini maka kebanyakan untuk melakukan proses yang menghasilkan biji hibrida, maka biasanya dilakukan proses emaskulasi. Ini sudah kita bahas di awal. Kemudian menutup bunga betina. Yang ketiga itu dengan penataan letak tanaman induk. Nah, ini sudah hal yang sudah lumrah dilakukan pada saat proses persilangan. Nah, ini kalau kita lihat tanaman hibrida tanaman yang ini sudah kita bahas. Keunggulan lain tanaman hibrida adalah hasil yang didapatkan lebih tinggi daripada jenis lainnya. Nih. Kalau kita lihat pengertiannya, tanaman hibrida itu adalah jenis generasi tanaman yang diperoleh dari persilangan tanaman yang berbeda jenis. Ini. Kenapa dilakukan persilangan? Ini maksudnya persilangan itu agar sifat-sifat unggulan dari keluarga yang akan terbawa, terutama dari masing-masing induknya. Proses pembuatan tanaman hibrida tidak sebentar, karena tadi saya lanjutkan pada persilangan. Yang dimaksudkan dengan persilangan ini agar sifat-sifat unggulan dari keluarga akan terbawa. Keluarga di sini disebutkan adalah tetua, terutama dari masing-masing indukannya. Ini yang dimaksudkan, baik tetua betina maupun tetua jantannya. Proses pembuatan tanaman hibrida tidak sebentar, karena tadi minimal dia membutuhkan 5 generasi. Juga kadang-kadang bahwa dalam pembentukan hibrida atau varietas hibrida itu banyak kegagalan yang ditemui. Nah, kegagalan biasanya itu disebabkan oleh kemampuan adaptasi terhadap media tanam ataupun iklim. Iklim terutama di sini adalah faktor yang sangat tidak mungkin dikendalikan oleh manusia. Ini yang sering menyebabkan bahwa dari hasil yang diharapkan dari persilangan-persilangan itu tidak tahan terhadap kondisi-kondisi iklim tertentu. Nih. Yang berikutnya, untuk proses pembuatan varietas hibrida dapat dilakukan dengan berbagai cara. Satu cara dengan cara yang lain akan menghasilkan tanaman hibrida yang tidak identik. Nah, ini yang menyebabkan hal mengapa dalam bentukan hibrida itu kalau dia sudah ditemukan, maka itu merupakan hasil yang sangat dirahasiakan. Hal yang perlu diingat sebelum melakukan proses pembentukan hibrida adalah membuat galur inbrida terlebih dahulu. Galur inbrida yang dimaksud adalah galur homozigot paling tua, kemudian yang didapat melalui inbreeding. Ini yang menyebabkan mengapa galur hibrida itu memerlukan tetua-tetua yang homozigot dalam proses perakitannya. Ini yang diharapkan karena untuk pembentukan galur murni itu kita bisa memilih sifat yang sesuai kita inginkan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembentukan galur hibrida dengan melakukan persilangan. Setelah itu dilakukan pengujian daya gabung dengan menentukan kombinasi varietas hibrida. Langkah terakhir adalah membuat persilangan antar pasangan galur murni yang tidak mempunyai hubungan kerabat. Seperti tadi, pada silang tunggal dan sebagainya, itu hal ini yang kita lakukan. Kalau saudara saya ingatkan, galur murni
itu diperoleh dari tanaman yang homozigot atau yang melalui penyerbukan sendiri. Galur murni bisa terjadi jika persilangan antar varietas menghasilkan keturunan yang sama dengan leluhurnya. Ini kalau kita silangkan dengan yang berbeda, maka akan menghasilkan pasangan gen yang heterozigot. Ini yang makanya kita butuh galur murni, itu gunanya untuk merakit ini. Nah, pada pembentukan galur murni tadi ada hal yang sering kita sebut dengan istilah depresi tadi, di awal sudah saya sebutkan, yang terjadi akibat adanya penyerbukan sendiri yang mengakibatkan penurunan vigor. Kelemahan lain dari hasil penyerbukan sendiri seperti tanaman tidak tinggi serta rentan terhadap penyakit dan berbagai sifat lemah lainnya. Ini orang sering menyebut dengan istilah inbreeding depression. Kalau kita lihat keunggulannya atau kelebihan tanaman varietas hibrida secara garis besar, itu peningkatan produktivitasnya yang spektakuler. Pada umumnya merupakan tujuan peningkatan produktivitas yang berpotensi menguntungkan secara ekonomi, sehingga perusahaan-perusahaan benih itu berlomba-lomba untuk ini. Bagi petani sendiri, peningkatan produktivitas diharapkan dapat mengkompensasi biaya produksi yang telah dikeluarkan. Peningkatan produktivitas daya hasil per satuan diharapkan akan dapat meningkatkan produksi secara nasional. Ini diharapkan bahwa kemandirian pangan tentang jagung itu ditunjang oleh ini. Kalau kita lihat dari benih hibrida yang dipasarkan, kemudian ditanam oleh masyarakat petani, itu memiliki kemampuan untuk adaptasi yang luas, baik oleh adanya iklim atau kondisi tanah tertentu. Benih yang diproses masih diberikan perlakuan pestisida sehingga sangat jelas bahwa benih tersebut terlindungi dari hama dan tahan penyakit. Produktivitas benih hibrida bisa lebih tinggi dibanding dengan benih lokal yang produksinya di sini rendah. Kalau produksi jenis hibrida itu bisa mencapai 2 kali lipat. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang varietas hibrida. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.